Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat CCTV Sip dimanapun berada yang saya cintai dan sehatkan. Apa kabar semuanya? Semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka, dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Halo pionir di seluruh Indonesia, saya ucapkan terima kasih masih setia bersama channel CCTV Sip. Oke, kali ini kita akan bahas ya di acara ngobrol santai tapi pasti. Yang baru bergabung silahkan jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya agar selalu menerima notifikasi video-video terbaru dari kami. Saya Guswan, semoga di hari ini teman-teman semuanya, sahabat CCTV Sip, tetap diberikan panjang umur ya, diberikan napas yang lega. Karena apa? Kita saat ini akan membahas tentang pertanyaan sahabat kita ya yang ada di video kemarin tentang token IOU, BIOU ya, trading di IOU. Masih banyak yang belum paham sahabatku ya, di sahabat kita masih banyak yang gagal paham, tidak ngerti ya. Trading itu trading palsu, sebenarnya bukan trading palsu ya. Pai yang ada di Huobi atau market lainnya nanti kita kupas seperti ya. Di sini saya Guswan selaku admin CCTV Sip, kita belajar bersama, kita saling mengisi informasi ya. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang pintar di dunia ini. Kita harus cerdas ya. Cerdas beda dengan pintar ya. Pintar dengan cerdas beda. Orang pintar belum tentu cerdas sahabatku. Ya, kenapa? Banyak juga yang S1, S2, S3, profesor, masih juga ada yang kena tipu, main game, investasi bodong, karena mereka-mereka pintar tapi tidak cerdas. Nah, cerdas dari mana? Dari kita belajar juga, dari pengalaman. Ini dia namanya Diarasep 20 ya. Ini beliau ini ya elan lah, intinya debat ya, makanya saya jawab. Kita di sini kan dia tanya pas open mainnet harganya 0,01 udah pasti Stanford di rudal. Kalau spekulasi saat ini memang kemarin masih di 65 sampai 300 US dollar, artinya sekarang sudah menjadi turun di angka 40 ya, spekulasi investor belum menyentuh ya 42 terendah ya. Nah di sini masih nggak paham ya apa ini artinya. Nah di sini lu yang harus cerdas, IOU itu harga apa, nyerok koin sebanyaknya gimana. Nah IOU kan nggak punya real P. Oke, nyerok koin artinya apa? Mereka menahan karena mereka tidak ikut menambang sahabatku ya. Oke, ini pertanyaan dari Pak siapa Asep ini ya. IOU itu harga apa? Nah nyerok koin sebanyak-banyaknya gimana? IOU kan nggak punya real, memang itu bukan harga resmi Paicoin Pen Network yang saluran resmi ya. Tapi IOU itu spekulasi. Seandainya gini sahabatku ya. Oke ya. Nah, seandainya jaringan Pai dibuka, ternyata harganya misalkan ini ya. Harganya misalkan 25.000 US dollar. Nah, si investor yang hold yang beli di Pai ini, yang jelas jaringan kalau sudah open nanti ya, setelah ekosistem terbentuk, Pai Network ini kan menciptakan nilai harga dari fase barter. Ya. Dari cara mereka mempunyai aplikasi-aplikasi di Hackathon yang tidak perlu keluar juga, mereka sudah bisa punya harga dan digunakan orang. Ya ibarat begini sahabatku ya, punya emas atau berlian. Berlian itu ada harganya, ada nilainya, karena manusia di dunia itu mengakuinya. Satu berlian ada yang harganya 1 miliar misalkan, karena diakui memang nilainya mahal. Kalau berlian di seluruh dunia ada ya, setiap negara-negara punya stok berlian banyak ya. Kalau Pai ini hanya 100 miliar, pasti akan menjadi rebutan, suatu saat akan langka. Makanya harganya bisa mahal. Kelebihan Pai ini dibanding dengan aset berlian atau emas, Pai ini terdesentralisasi, teknologi canggih ya, Web3 yang bisa di mining, ditambang, jenengan tidak harus menggali atau mencari di tanah, dengan tidak harus menggunakan alat-alat yang mahal seperti Bitcoin. Ini hanya ditambang melalui smartphone, handphone, atau menggunakan komputer, bisa menggunakan nodes ya. Itu juga lebih bagus, lebih dapat banyak ya.
Nah, sahabatku, investor ini akan dibayar dari mana nanti kalau begitu open mainnet dan jaringan dibuka? Investor ini akan untung kalau misalkan dia pembelian kemarin harga 10 USD atau 40 US dollar atau 30 di sini, setelah open mainnet harganya 314.000 atau cuma 25.000, dia akan untung banyak, ya. Apakah hobi rugi? Ya tidak. Dari transaksi-transaksi ini hobi tidak rugi. Dia dapat fee trading. Dan hobi sudah punya stok koin. Jelas di sini koin yang saya analisa di sini tidak sampai 3.000 yang diperdagangkan di sini, ya. Hari ini aja hanya volume perdagangan 2.221. Nah, hobi juga nggak akan rugi, dia pasti sudah punya stok koin. Makanya ada yang keliling-keliling ya, nyerok-nyerok koin itu. Yang jelas hobi ini nanti juga pasti akan beli lagi ke Pi atau nyerok-nyerok ke orang-orang. Fungsinya apa? Nanti dia nggak akan rugi. Begitu open mainnet, ya. Kalau harganya anggap saja misalnya $1.000 saja lah, anggap ya. Ini hobi akan membayar ke dia menggantikan dengan koin, ya. Bapak ini juga untung karena kalau jual lagi nanti dia pasti punya untung. Gitu sahabatku ya. Ini EOU. Kalau ini Nicholas mengizinkan, ya. Tetapi yang jelas setelah ekosistemnya kuat, ada Pi Bank, ya. Ada Pi Mall-nya, ada Pi Game-nya, ada Pi Chat-nya, ada Pi Showroom-nya, semua lini-lini segala pembayaran ekspor impor, ya, CBDC. Ini Pi ini kan akan diakui dan memang diakui di seluruh dunia, ya. IMF juga sudah mulai mendekat. Semua yang berbau dengan keuangan, keamanan, keuangan kedepannya digital itu Pi ini layak, ya, layak digunakan. Itu sahabatku ya. Komunitasnya begitu besar, ya, komunitas begitu besar dengan teknologinya yang super canggih, ya. Intinya ini kenapa ini dipertahankan di IOU ini, mereka investor juga berat punya untung karena dia nggak ikut nambang. Sekarang pun mereka ikut tapi kan baru sedikit. Nah, ingat manusia itu pasti serakah, ingin dapat banyak, ya, ingin kaya semua pasti ingin. Itu ya sahabatku ya. Jadi oke, Pak Diara Sep tadi ya, itu jawabannya kenapa, itu dari mana, harga apa lah, ini harga spekulasi. Makanya di tiap action berbeda-beda, dari hobi, dari Atlantis, mungkin dari xt.com berbeda-beda, karena itu yang berjudi di sana ibaratnya berjudi ya, spekulasi ya, gitu loh. Kalau ternyata Pi ini nanti harganya cuma misalkan $10, ya dia rugi investor ini, karena $10 harga Pi. Tapi kalau $1.000 atau $314.000 ya dia untung banyak. Nah, hobi juga nggak rugi, dia dari sini udah dapat untung, dia juga punya stok koin sahabatku. Oke ya, seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya Pi Network beneran tapi belum dibuka jaringannya. Tetapi namanya mata uang digital, ya, namanya mata uang digital pasti akan terbuka jaringannya untuk semua. Karena ingat, mata uang kripto, Pi Network adalah mata uang digital kripto menggunakan basis teknologi blockchain Web3 yang ditambang dengan smartphone. Tetap aja namanya kripto, ya. Makanya nggak buru-buru open mainnet itu supaya harganya nggak anjlok. Ekosistem harus kuat biar diperdagangkan semua orang, nggak hanya di exchange saja, ya, nggak ada di bursa-bursa pertukaran saja. Lihat di sini di Hongkong saja, di sana sudah exchange, ya, exchange kantor atau exchanger seperti money changer gitu ya, pertukaran cryptocurrency khusus. Di Hongkong itu sudah ada, karena apa? Hongkong itu sentralnya ekonomi daratan Cina, itu pusat ekonomi di Hongkong. Nah, miripnya kalau di sini Singapura lah ya, Singapura itu kan sentral, pusatnya transaksi ya, bisnis itu pusatnya di Singapura, sama kayak di Hongkong. Nah, di sini dia sudah ada pertukaran cryptocurrency. Nah, Pi nanti persiapan juga bisa masyarakat Hongkong itu nanti kalau mau mencairkan dolar Hongkongnya, dia datang ke sini saja, menggunakan aset digitalnya, mungkin ada potongannya seperti itu, dan dia bisa cair langsung. Itu sahabatku ya. Atau kalau misalkan nanti ada Pi Bank dan lain-lain, itu yang nggak belanja di luar dari ekosistem Pi yang belanja ya, ingin memfiatkan, mereka juga akan bisa, tetapi mereka harus ke bank lagi gitu. Setelah menukarkan ke Hongkong dolarnya, mereka harus ke bank. Kalau di sini mereka bisa langsung ya cairkan, itu sahabatku. Rencananya seperti itu. Kalau Bitcoin, Ethereum sudah mereka sudah ada ya. Oke ya sahabatku ya, itu tadi penjelasannya ya. Mohon maaf kalau memang
ada yang punya tentang pendapat tentang token EOU, Pi EOU yang diperdagangkan di exchange seperti hobi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya suka bagian kritis seperti Pak Diara Asep. Kita boleh saling debat tapi debat damai ya. Ngopi Pak Diara Asep, ngopi ya, santai. Karena ngobrol santai tapi pasti. Tenang saja sahabatku, Pi Network ini sebenarnya proyek jangka panjang. Saya pribadi dan teman-teman trader juga memprediksi ya, Pi ini dulu 2025, prediksi saya dan teman-teman juga 2025 dengan nilai perkiraan 25.000 hingga 35.000 US dollar. Tetapi tahun 2021 ramai meledak, 2022 makin meledak ya, 2023 makin ngeri gila. Konsensus global benar-benar dukungannya 314.159, harga yang tidak masuk logika, di luar nalar. Tetapi semua itu bisa terjadi, bukan halu. Oke, dulu Bitcoin ya, saya pribadi, saya punya banyak. Malah dulu hanya tukar 2 kaos, sahabat, 2 kaos. Ya, waktu saya di Afrika, ditukar sama teman saya orang Guatemala. Saya tidak mengenal apa itu kripto. Saya tidak mengenal apa teknologi blockchain pada tahun 2010. Saya waktu tugas di sana. Ya, waktu di UN itu saya berteman dengan orang Guatemala. Saya dikenalkan namanya Bitcoin. Ya, Bitcoin itu dulu untuk main game dan bisa gratis untuk nambah. Saya dikasih 1.500. Saya buat main game, ya sisa itu 1.220. Ya. Karena saya promokan dengan teman-teman itu saya dianggap gila. Kalau sekarang dulu gila sahabatku, ya gila, saya dianggap gila, wong edan. Juga wedan. Setiap saya cerita ke teman saya tuh nggak ngeh semua, nggak digubris saya. Ternyata bener. Selang berapa bulan Bitcoin itu harga sekitar 2,5 US dollar saya jual. Saya dapat uang sekitar 32 jutaan pada waktu itu. Itu karena di Indonesia dulu belum begitu ramai ya, di PayPal ya. Kalau main game atau game hunter ya. Bursa pada waktu itu yang menguasai yang dari Jepang itu ya, MT-Hawk itu ya. Dia sahabatku ya. Jadi saya menyesal ya, pada waktu itu ada pertukaran hanya tenar dulu PayPal ya, PayPal yang paling jos dulu, transaksi fiat dengan Bitcoin juga dulu sempat masuk di PayPal ya, tetapi diambil alih oleh MT-Hawk Jepang, tapi terjadi masalah ya, menguap, hilang, entah bagaimana kena hacker atau bagaimana, dan Bitcoin kembali melejit lagi. Dan memang saya menyesal. Tetap semangat. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Yang jelas Pi ini akan mahal harganya. Hold saja saran saya. Sahabatku ya. Semua pengen, saya juga pengen punya duit, pengen kaya, semua pengen, enggak ada yang enggak kaya ya. Semua pengen jadi orang kaya, semua pengen jadi orang sukses. Yang penting halal ya. Sahabat-sahabatku ini menambang dengan halal ya, pakai kuota sendiri, enggak usah malu dibilang halu. Teman-teman bagi yang sudah pernah mengalami punya Bitcoin, saya jamin pasti ikut Pi Network. Dan sekarang ada yang kaya, ada banyak yang sudah pindah ke luar negeri, banyak. Jadi orang kaya karena Bitcoin banyak di Indonesia, cuman mereka akan diam. Kalau sudah sukses pasti diam. Mungkin saya pribadi kalau dulu saya tidak terpengaruh, karena saya dibilang gila, saya jual Bitcoin saya buat main game juga ada ngalah. Akhirnya saya menyesal, ternyata mahal jadi aset digital di Indonesia, walaupun di luar negeri Bitcoin pada awalnya digunakan untuk mata uang tadinya supaya aman ya. Kalau Pi ini penyempurnaan dari Bitcoin, nanti ada GBC-nya, teroris tidak bisa sembarangan, manusia di dunia itu benar-benar yang real, bukan robot. Orang yang serakah tidak akan bisa, ya paling dia nyerok koin, membuatkan akun-akun lagi atas nama orang lain, GBC orang lain diambil dia, itu bisa, saya sah saja, itu sah saja. Itulah sementara itu dulu informasi atau kita ngopi, ya ngobrol santai dari pasti. Terima kasih banyak, tetap semangat, salam petir. Hari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesia.